Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hunian Impian. Di sore kali ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan terus berbahagia ya. Apalagi buat kaum muslimin yang sekarang berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan di Hunian Impian. Kali ini kita akan membahas tentang tips beli rumah KPR. Nah, jadi ini ada tips khusus untuk Anda yang ingin beli rumah secara KPR. Kalau kemarin kita bahas untuk beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika Anda membeli rumah ataupun properti ya secara umum. Nah, ini ada tips untuk Anda ketika Anda akan membeli rumah secara KPR. Saya siapkan ada 5 tips. Yang pertama adalah pilih yang menggunakan KPR syariah. Nah, untuk detailnya mungkin Anda perlu melihat lagi video sebelumnya tentang apa sih KPR syariah itu dan bedanya apa dengan KPR konvensional. Ya tentu sekali lagi karena saya muslim dan tentunya juga banyak pemirsa yang beragama Islam, saya menganjurkan dari sisi keamanannya, kenyamanannya untuk menggunakan KPR syariah. Itu ya secara aturan. Dan untuk secara teknis keamanan keuangan, KPR syariah itu menggunakan sistem angsuran yang fix ya, angsuran yang fix. Jadi mengangsur dari tahun pertama sampai akhir itu fix sekian karena sudah ditentukan harganya ya. Jadi mengapa kok fix? Karena misalnya dengan harga 1M ya itu dibagi dengan sekian angsuran, misalnya 15 tahun maka 15 kali 12 bulan itu dibagi ya. Itu mengapa kok kemudian angsurannya fix ya, artinya nggak berubah-ubah. Kalaupun ada angsuran yang di set up ya, biasanya itu sebagai strategi aja oleh bank syariah ya. Di awal-awal itu ada yang membuat angsuran secara set up. Jadi angsurannya itu di tahun pertama kedua ringan, kemudian tahun ketiga naik sedikit, tahun selanjutnya naik sedikit sampai akhir flat. Tapi jelas di situ tuh angsurannya sekian-sekian, tahun 1 sampai kedua sekian, tahun 3 4 sekian. Kalau flat, kalau set up ya, dan seterusnya tuh fix angsuran segitu. Berbeda dengan KPR konvensional ya. KPR konvensional bisa jadi 1 sampai 2 tahun itu fixnya ya, murah ya, bisa dibilang murah daripada KPR syariah, tapi kesananya mengikuti suku bunga. Nah, seperti itu ya alasan mengapa tips pertama Anda harus menggunakan KPR syariah. Nah, tentu ini juga enggak menutup kemungkinan Anda bisa juga mengambil KPR syariah yang dilakukan oleh perorangan atau institusi di luar bank. Dan sekarang sudah banyak teman-teman developer juga membuka KPR syariah yang biasanya dimintakan DP tetap. Nah, itu di DP negotiable ya, bisa dinego, tapi selanjutnya juga KPR langsung ke developernya.
Tapi juga tetap perhatikan poin-poin sebelum Anda membeli rumah ataupun properti yang Anda ingin beli tersebut, ya. Tetap ya legalitas dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas. Terus yang poin kedua adalah upayakan cari atau cek itu sistem KPR yang menggunakan uang muka sehemat mungkin, ya. Sehemat mungkin. Jadi kalau KPR itu kan ada biaya KPR, ada biaya AJP ke notaris dan balik nama sebagainya, yang biasanya lumayan sampai bisa jadi 10-an% dari harga rumah. Maka kalau developer mempunyai skema yang mana uang muka atau uang yang perlu dibayarkan di awal itu lebih murah, maka itu menjadi pilihan, ya. Pilihan apa? Karena ketika Anda mohon maaf mungkin budgetnya pas-pasan untuk DP, nah mungkin nanti setelah punya rumah mungkin ada sedikit mau bikin kanopi, mau nambah interior, furnitur di dalamnya, kan butuh dana juga. Maka tips kedua, cari yang menggunakan uang muka semurah mungkin atau sehemat mungkin, ya. Banyak nih developer yang menggunakan sistem seperti itu, ya. Terus yang ketiga, tanya benar-benar dengan detail kepada developer atau penjual, ya, mana biaya-biaya yang sudah include dengan harga, atau mana-mana biaya-biaya yang kita tanggung sebagai pembeli, atau mana-mana biaya yang harus ditanggung oleh penjual. Jadi sekian di awal jelas, sehingga Anda tidak merasa terbebani ketika ternyata pas mau akad kredit, akad KPR, Anda ditodong dengan rincian yang cukup besar. Ya mungkin kalau pas ada duitnya sih nggak ada masalah. Kalau pas ternyata duitnya nggak ada, nah itu jadi masalah. Maka Anda perlu cek detail, tanyakan detail. Semua tertulis. Maka kalau di developer itu ada perjanjian pengikatan jual beli secara internal dari developer ke si konsumen. Di situ dituangkan spesifikasi, biaya-biaya, cara pembayaran DP dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanya ke pihak developer atau penjual konsekuensi, ya, ketika ternyata kita pas sudah booking atau masuk DP diproses oleh bank, ternyata kita nggak diterima oleh bank tersebut. Mungkin mohon maaf, Anda pernah mempunyai cicilan yang nunggak, atau ternyata KTP Anda dipinjam saudara untuk pinjam kredit di sana, ternyata macet, Anda kena efeknya dari peminjaman tersebut. Itu banyak kasusnya. Kadang-kadang kita lupa kan, sebelum ternyata pas dicek oleh bank baru ketahuan. Kita ingat, oh iya dulu KTP kita pernah dipinjam si kakak atau saudara ini untuk beli motor lah apa, dan ternyata macet. Itu menjadi sebuah kendala juga. Anda harus clear gimana kalau ternyata KPR kita nggak disetujui oleh bank, konsekuensinya gimana, uang mukanya, booking yang sudah masuk seperti apa. Ya syukur-syukur ada kebijakan dari developer, kalau memang ditolak oleh bank itu 100% dikembalikan. Tapi juga ingat jangka waktunya berapa lama, aturan mainnya seperti apa, harus jelas. Jangan sampai nanti kita fine di depan, ternyata pas di belakang pas ada penolakan bank kita baru ribut dengan developer dan masing-masing menyalahkan sana sini. Itu jadi membuang-buang energi juga. Itu yang keempat. Yang terakhir, jangan lupa untuk Anda yang pengen membeli rumah secara KPR, cari promo margin di bank. Nah, kadang-kadang atau sering bank itu mengadakan promo-promo. Apalagi mungkin pas ultahnya, ultah BTN Syariah kah, ultah Bank Syariah Indonesia kah, atau ada skema-skema tertentu yang buat Anda menjadi peluang memudahkan, ya.
marginnya ada potongan dan sebagainya, cari ya. Bisa jadi nyari di internet ya, atau bisa tanya-tanya ke rekan, ke partner yang mungkin ada di bank. Nah, nanti tinggal dikomunikasikan dengan pihak developer. Oh, ini ternyata ada promo loh, ada ini, dan mungkin bisa developer memfasilitasi hal tersebut ke pihak bank yang sudah PKS dengan developer tersebut. Gitu. Jadi minimal ada 5 tips Anda untuk membeli rumah secara KPR. Yang pertama tadi adalah pilih skema yang syariah. Yang kedua, cari yang menggunakan DP murah, semurah mungkin, sehemat mungkin ya. Yang ketiga, tanya detail tentang biaya-biaya apa aja yang kita tanggung dan gak kita tanggung. Yang keempat, tanya konsekuensi kalau kita nggak lolos KPR di bank ternyata, atau nggak disetujui. Yang kelima, cari promo margin di bank ya. Selamat berjuang untuk mencari rumah idaman, hunian impian. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini menemukan rumah yang Anda dambakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. 5 tips untuk Anda yang khusus ingin membeli rumah secara KPR. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, saudara, teman. Silakan di-share jika perlu ya. Mungkin ada yang galau yang ingin cari rumah tapi belum dapat bekal ilmunya, dan mungkin ini dianggap hal yang ringan, tapi insya Allah akan membantu Anda ketika Anda ketemu dengan developer ya, developer. Mudah-mudahan Anda, saya doakan dapatkan rumah di tahun ini, mungkin di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan tahun 2022 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.